Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Opini Jurnal PKSPD dengan tajuk Budaya Melegitimasi Patogenesis Perkorupsian. Tema ini akan dibicarakan dalam forum dialektika bersama Mas Indramayu dari dua perguruan tinggi swasta dengan tema besarnya adalah studi kasus perkorupsian di Indramayu. Pada hari Sabtu 15 November 2025. Materi ini adalah merupakan artikel yang saya tulis dan saya publikasikan juga di media lainnya. Baiklah, untuk menyimak apa yang ingin kita bicarakan dengan para mahasiswa atau kita dialektikakan dengan para mahasiswa untuk mencoba membicarakan persoalan korupsi di Indramayu yang sampai sekarang masih merebak. Budaya melegitimasi patogenesis perkorupsian. Perkorupsian di negeri adakadabra sudah menjadi panorama sehari-hari jika kita membaca berbagai pemberitaan media dan medsos di setiap daerah, dari Sabang hingga Merauke. Perkorupsian terjadi dari pemerintahan pusat hingga daerah. Sudah menjadi berita biasa, tidak viral lagi. Bukan berita yang aneh atau luar biasa. Yang membedakannya hanya model dan modus operandinya. Perkorupsian yang terjadi ini tidak lagi ratusan juta rupiah. Sudah miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah pun sudah tidak heran lagi. Hal biasa itu terjadi. Korupsi dan atau perkorupsian sudah menjadi budaya dan membudaya. Kita telah kehilangan kemaluan sebagai manusia, bangsa, dan negara. Mengapa dan apa dan sebab apa itu semua terjadi? Ateistik. Ateistik atau ateisme tidak lagi dimaknai sebagai orang yang tidak beragama. Semua orang di negeri adakadabra dalam KTP semuanya beragama. Kolom dan tulisannya sangat jelas. Yang bersangkutan adalah beragama. Dalam ateistik, kita sudah tidak memiliki kemaluan lagi bahwa perkorupsian atau korupsi itu adalah perbuatan yang sangat amat tercela atau berdosa. Dalam teologi, korupsi perkorupsian bukan hanya urusan vertikal dengan Tuhannya saja atau hablum minallah, melainkan juga adalah persoalan hak adami hablum minannas. Relasi dan korelasinya, baik langsung maupun tidak langsung adalah dengan persoalan hajat hidup rakyat banyak, terutama para yatim piatu, duafa, dan atau fakir miskin, yang dalam sosiologi kekuasaan perkorupsian atau korupsi telah menciptakan kemiskinan ekstrim struktural. Sekali lagi, ateistik atau ateisme tidak bisa dimaknai sebagai orang yang tidak beragama, melainkan harus didefinisikan dan atau dimaknai dengan keberagaman yang sepotong-sepotong keluar dari kekafahan beragama. Di negeri adakadabra, memang benar jika kita melihat formalitasnya adalah semua beragama. Tetapi problemnya adalah keberagaman kita dalam beragama telah menjadi ateistik. Perilaku perkorupsian adalah perilaku ateistik, di mana Tuhan dimaknai bukan sebagaimana Tuhan itu sendiri. Sekularisasi beragama dalam keberagaman dalam kehidupan sosial politik, dalam bangsa dan bernegara. Bahkan sampai pada struktur dan konstruk akar rumput dalam kehidupan sosial dan politik. Teks penghapusan dosa. Perilaku perkorupsian juga berelasi dengan apa yang dikatakan dengan adanya
teks penghapusan dosa. Tuhan Maha Pengampun atau Ar-Rahim dan Tuhan Maha Penyayang atau Ar-Rahman dimaknai dosa bisa dihapus atau dilebur dengan membaca doa-doa tertentu dan atau dengan ibadat-ibadat tertentu. Bahkan dengan bersedekah atau infak dengan meminta bacaan Al-Fatihah, dosa-dosanya bisa dilebur alias dihapus. Pandangan terhadap penghapusan dosa menggeliat dalam struktur dan konstruk sosial dalam keberagaman di negeri Adakadabra. Akhirnya menjadi sangat paradok dan atau sangat ironis dengan pernyataan Tuhan itu sendiri. Perbuatan sekecil biji jara pun akan diperhitungkan atau dihisap. Dan itu bisa dilihat di dalam Al-Jazalah ayat 7 dan 8, kemudian dalam surat Luqman ayat 16. Teks penghapusan dosa berbeda dengan teks pengampunan atas dosa-dosa yang diperbuat. Teks penghapusan dosa dan Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nyaris semua itu dimaknai dengan mempermudah pemaknaan atas pertobatan. Padahal apa yang dikatakan dengan pertobatan nasuha adalah tidak sesederhana itu dan tidak segampang itu. Kecenderungan pandangan, pemahaman, dan pemaknaan penghapusan dosa dan pertobatan yang amat disederhanakan tersebut mengindikasikan dan bahkan telah menjadi pemicu tumbuhnya budaya melegitimasi patogenesis perkorupsian atau korupsi. Perilaku perkorupsian berada dalam teks penghapusan dosa dan atau gampang bisa bertobat. Setelah kita meninggal, gampang minta dibacakan Al-Fatihah dan atau bersedekah buat yang telah meninggal karena Tuhan adalah pengampun dan penyayang bagi hambanya. Doktrin mazhab seperti itu membuat perkorupsian atau korupsi menjadi budaya atau membudaya dan berarti adanya pelegitimasian atau melegitimasi perkorupsian bukan hal yang tabu atau hal yang laknat. Doktrin mazhab itu pun menjadi paradok dan sangat ironis dengan hadis riwayat Muslim. Jika kita yakin dengan kesahihan hadis Muslim yang mengatakan bahwa apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dalam 3 hal atau perkara. Sedekah atau jariah sewaktu masih hidup dan atau perwasiatan bersedekah berjariah atas harta yang ditinggalkannya. Kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan atau ditularkannya dan doa anak yang soleh. Sungguh amat sangat berat bagi kita untuk bisa memenuhinya. Tidak semudah membalik tangan seperti yang didengungkan dalam teks penghapusan dosa dan atau yang dikatakan Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang yang didoktrinkan para mazhaber. Pelacuran hukum. Di negeri Adakadabra, pelacuran hukum marak terjadi di semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum diproduksi untuk kekuasaan, bukan untuk kebenaran dan keadilan. Praktek pelacuran hukum bisa kita lihat dalam fakta yang konkret. Misalnya, penegakan hukum yang tebang pilih, tidak sedikit fakta, hukum tajam ke yang tak mampu bertransaksional. Belum lagi persoalan 86 dalam tanda kutip dalam mentalitas APH. Contoh konkret lainnya di negeri Adakadabra, institusional APH hanya berpola mengejar pemenuhan target capaian kinerja yang telah menjadi protap dan SOP per tahunnya. Bahkan vonis perkorupsian tidak membuat efek jerah sama sekali bagi para koruptor. Apalagi ada undang-undang yang dibuat untuk tetap memberi ruang terbuka bagi para koruptor untuk ambil bagian di dalam tata kelola negara, apakah mau menjadi legislatif atau eksekutif. Ini satu bencana yang tersembunyi di balik hukum dan demokrasi yang menjadi problem kita berbangsa dan bernegara di negeri Adakadabra. Vonis yang tidak setimpal atau ringan, perlakuan istimewa, mulai proses
hukum hingga dalam lapas menjadi realitas dan fakta konkret. Belum lagi ada remisi atau diskon-diskon lainnya di hari-hari besar dan sebagainya di negeri adakadabra. Multiplier efeknya, perkorupsian tetap membudaya dan menjadi budaya. Yang terjaring hukum itu adalah karena kesialan semata. Hal ini menjadi sangat logis dan bisa diterima logika dan akal waras. Karena yang tidak terjamah dan atau yang tidak dijamah jauh lebih banyak dari realitas faktanya, meski ada banyak institusi pengawasan yang dibentuk. Tetapi para pengawasnya bukan lagi tabiat malaikat, setan-setan yang berada dan yang memegang otoritas dalam pengawasan dan atau pencegahan untuk perkorupsian atau korupsi. Sehingga yang terjadi adalah pagar makan tanaman atau jeruk makan jeruk. Takdir sosial negeri adakadabra memang begitulah adanya. Pelacuran hukum juga terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Jürgen Habermas, karena kebenaran hukum dibuat atas dasar kebenaran konsensus yang berkepentingan. Dalam kebenaran konsensus bukan lagi kebenaran material, melainkan hanya kebenaran formalistik semata. Formalisme sebagai sebuah pembenaran atas kebenaran hukum. Pemerintahan yang koruptif. Sebaik apapun sistem yang dirancang atau dibuat, jika para pelaku sistem tidak cakap, tidak waras, ada praktek tidak sehat, atau para pelaku sistemnya tidak waras, perkorupsian atau korupsi akan tetap terjadi. Apalagi dalam sistem pengendalian internal maupun eksternalnya tidak bisa menghindar dari praktek-praktek yang tidak sehat atau tidak waras. Lemahnya sistem pengawasan atau kontrol berakibat terjadinya kecurangan atau fraud dalam hal ini perkorupsian. Untuk itu, Bradford, Edmus, dan Arthur Child 1953 mengatakan fungsi yang terpenting dari sistem kontrol adalah untuk menunjukkan adanya hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini perkorupsian sebagai modal kecurangan. Praktek-praktek fraud akan tetap terjadi jika para pelaku sistem ada praktek-praktek yang tidak sehat. Fraud tidak saja hanya dalam bentuk uang cash semata. Pemerintahan yang koruptif akan memanfaatkan kelemahan atau celah dari satu sistem dalam tata kelola pemerintahan. Cecil Gillespie 1986 yang juga menukil dari Richard F. Nossel 1950 menjelaskan sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang saling terkait yang dikembangkan sesuai dengan pola guna melaksanakan efektivitas kegiatan. Dalam hal ini tata kelola pemerintahan yang good governance dan clean government sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pemerintahan yang koruptif akan memanfaatkan celah dari kelemahan sistem pengendalian kontrol untuk melakukan perkorupsian. Seperti apa yang dikatakan oleh Pat Email 1955 menjelaskan kelemahan pengendalian intern dapat mendorong pengambilan keputusan yang tidak baik, keliru, salah, dan praktek yang tidak etis. Kemudian James Halls 2001 memperjelas bahwa sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, perkorupsian atau korupsi dilakukan dengan melibatkan bagian lain karena itu sistemik. Perkorupsian atau korupsi bukanlah perilaku tunggal. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya sistem pengawasan yang melekat meskipun ada inspektorat dan ada pengawasan eksternal seperti BPK dan atau BPKP dan DPR atau DPRD. Pragmatisme dan kesia-siaan. Budaya perkorupsian juga terjadi dikarenakan adanya
pandangan atau isme masyarakat yang sangat amat pragmatis dalam pragmatisme ini. Apapun yang tidak bereaksi langsung dengan kepentingan per dirinya tidak menjadi kepedulian, tidak menjadi perhatiannya, tidak menarik buat dirinya. Itulah salah satu kecenderungan dan fakta yang mengada. Pandangan dan sikap pragmatisme yang hidup dalam masyarakat menjadikan merebak perkorupsian terjadi di mana-mana, di segala lapisan, baik langsung maupun tidak. Pragmatisme merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi tak terbantahkan pula dari apa yang kita katakan sebagai pelegitimasian atau melegitimasi budaya patogenesis perkorupsian atau korupsi. Di sisi lain, ketika merasa sia-sia, sadar atau tidak, meski pada mulanya merupakan bagian dari yang mempersoalkan perkorupsian, lantas pada akhirnya menjadi ketidakpedulian terhadap adanya perkorupsian, karena merasa adanya kesia-siaan untuk mempersoalkan perkorupsian yang saban waktu terlihat di depan matanya. Hal ini dikarenakan apa yang dipedulikan berakhir dengan kesia-siaan, manakala hukum diproduksi untuk kekuasaan, bukan untuk suatu kebenaran dan keadilan. Aparatus negara menjadi alat kekuasaan, seperti yang dikatakan Habermas sebagai kebenaran konsensus bagi pihak yang berkepentingan. Tatkala merasa sia-sia dan atau menjadi kesia-siaan semata atas kepedulian terhadap perkorupsian yang mengada, pada akhirnya menjadi apatis, baik langsung maupun tidak langsung, berarti kita tengah melegitimasi adanya budaya patogenesis perkorupsian. Perkorupsian dianggap hal yang biasa, bukan extraordinary crime yang berimplikasi menjadi negara gagal dan membuat penderitaan rakyat. Studi kasus perkorupsian di Indramayu ini yang kemudian akan menjadi sorotan atau perbincangan yang serius dengan para mahasiswa dari dua PTS di Indramayu. Dari rejim ke rejim, perkorupsian di Indramayu merebak. Tidak saja yang mempunyai anggaran yang besar atau gemuk, melainkan OPD atau SKPD yang anggarannya tidak besar pun perkorupsian tetap mengada, menjadi realitas fakta yang konkret saban waktu di depan mata kita. Di tubuh pemerintahan, OPD atau SKPD, perkorupsian tetap mengada karena tidak berfungsinya pengawasan melekat, tidak berfungsinya inspektorat sebagai pengawas internal atau auditor internal. Hal yang serupa juga terjadi pada BPK sebagai pihak eksternal, parah dengan keberadaan DPRD bukan sebagai watchdog. Keberadaannya tak lebih sebagai harimau-harimau sirkus dan sebagai lembaga stempel semata terhadap APBD, sebagai kebijakan publik yang menyangkut nasib dan masa depan daerah. Begitu juga dengan halnya yang mengada di tubuh BUMD, PDAM, Apotik Dharma Ayu, BWI dan BPR Karya Remaja atau BPRKR. Apotik Dharma Ayu telah lebih dulu kolab, bangkrut dan bubar. BPRKR nasib yang sama, tahun 2003 kolab, akhirnya bangkrut dan bubar. Tamat riwayat hidupnya. Perkorupsian di tubuh PDAM, BWI dan BPRKR gila-gilaan, bukan lagi ratusan juta, tapi puluhan miliar. Perkorupsian bukan lagi dipandang sebagai barang mewah atau luar biasa, tetapi sudah menjadi hal yang biasa, membudaya, meski perkorupsian bukan satu miliar atau 2 miliar, sudah puluhan miliar. Di tubuh BUMD, PDAM, dan BWI, sesungguhnya perkorupsian bisa dicegah jika PDAM dan BWI bukan lagi sebagai tong sampah dan tidak menerapkan manajemen sampah. PDAM dan BWI, bahkan OPD atau SKPD tetap dipelihara sebagai alat politik kekuasaan dan mesin politik kekuasaan sektarian,
Di tubuh PDAM dan WWI ada berlapis-lapis sistem pengawasan atau pencegahannya. Pertama, lapis pertama, ada yang disebut dengan SPI, Satuan Pengawas Internal, dan ada juga dengan yang disebut Dewas atau Dewan Pengawas yang berada dalam struktur organisasi yang melekat pada PDAM dan BWI. Tupoksi utamanya adalah untuk menangkal perkorupsian yang mengada atau terjadi. Tapi itu faktanya naif dan sebatas mimpi di siang bolong bagi kita. Lapis kedua, ada inspektorat yang mempunyai dua organ, yaitu APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mempunyai otoritas melakukan audit pada semua OPD atau SKPD, PDAM dan BWI, dan entitas Pemkab, bahkan organisasi non-pemerintah yang menerima dana yang bersumber dari APBD. Organ struktur inspektorat yang bernama P2PD, pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, itu pun ada yang mempunyai otoritas dalam pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ambruk di tengah mentalitas koruptif dan integritasnya di titik nadir. Itulah problemnya. Inspektorat dengan APIP dan P2OPD secara berkala melakukan audit atas semua OPD atau SKPD dan entitas pemerintahan, PDAM dan BWI. Bahkan juga punya otoritas untuk melakukan audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu untuk mengungkap adanya fraud tentu dalam persoalan perkorupsian jika ada indikasi ke arah itu. Lapis ketiga ada BPK atau BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang mempunyai otoritas untuk melakukan audit reguler maupun untuk waktu tertentu jika diindikasikan adanya perkorupsian yang terjadi. Yang membedakan BPK dengan BPKP, BPK masuk ke ranah BUMD karena ada sumber dana atau modal kerja yang berasal dari APBD. Sedangkan BPKP jika dalam PDAM atau BWI ada sumber dana dari APBN. Lantas, mengapa perkorupsian atau korupsi masih jor-joran atau merebak di tubuh pemerintah daerah, PDAM, dan BWI? Logika dan akal waras akan menuntun kita pada konklusi karena lapisan-lapisan penangkal perkorupsian tersebut yang seharusnya menjadi pagar kehilangan eksistensi tupoksinya. Bahkan bukan menjadi rahasia lagi bahwa sudah lumrah adanya apa yang kita sebut dengan pagar makan tanaman atau jeruk makan jeruk. Oleh sebab itu, kasus-kasus perkorupsian nyaris semuanya terbongkar atau dibongkar oleh kehadiran civil society kritis dan atau adanya sivil intelektual akademis atau para penggiat anti korupsi. Banyak fakta konkret para auditor terjaring operasi senyap yang bernama OTT karena pagar makan tanaman. Untuk semua itu, agar tidak terjadi dan atau tidak memberi ruang perkorupsian atau korupsi di negeri adakadabra, kita harus menumbuhkan genetika baru, yaitu pemimpin harus memenuhi standar kenegarawan, sidik, amanah, tabligh, dan fatona pada semua tingkatan, bukan pemimpin sektarianisme. Lahir dan tumbuh masyarakat kritis intelektual akademis yang sudah lintas perut dan yang tidak lagi ateistik. Karena sungguh banyak ayat-ayat Tuhan yang menjelaskan tentang negeri-negeri yang binasa dan atau yang dibinasakan. Albert Camus juga menceritakan dalam La Peste atau novelnya yang berjudul Sampar tentang negeri yang cantik di Aljazair menjadi negara gagal, pada akhirnya runtuh dan binasa ditimpa wabah penyakit yang tidak bisa ditanggulangi dalam teori medis atau kedokteran karena problem moralitas pemimpin dan masyarakatnya. Teologi bilang itu karena azab yang pedih dari pemilik alam semesta, Sang Holy. Endingnya, di negeri adakadabra, kemiskinan akut merebak,
yang menderita lapar dan dahaga pada akhirnya rakyat itu sendiri. Semua itu berpulang pada kita semua sejarah dan waktu yang akan bicara. Singaraja, Jumat 14 November 2025. Demikian materi ini disampaikan dalam forum dialektika bersama mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.